Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inraidu. Untuk hari ini kita akan belajar membahas soal mata pelajaran PPKN persiapan ujian sekolah SMA sederajat tahun 2021. Ini adalah update terbaru dan ini adalah pembahasan part 1 soal dari nomor 1 dan sampai nomor 10 dan full pembahasan. Baik, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja pada soal nomor 1. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna tertentu di dalam setiap alinea tersebut. Makna alinea ketiga adalah titik-titik. A. Dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan demikian, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Yang B. Selain itu juga terkandung pernyataan subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Yang C, kemerdekaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Yang D, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho-Nya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Yang E, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang mana? Jadi, yang ditanyakan itu adalah makna dari alinea ketiga adalah apa? Ya, jawaban yang tepat adalah ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho-Nya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jawabannya adalah yang D, ya. Jawabannya adalah opsi yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari pokok pikiran tersebut adalah titik-titik. Yang A, yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang B, negara yang meliputi dan melindungi segenap bangsa seluruhnya. Yang C, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang D, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang E, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah, jadi
pertanyaannya itu makna dari pokok pikiran tersebut, di mana pokok pikiran tersebut itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi apa maknanya dari pikiran tersebut? Yaitu yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai apa? Yaitu mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bermakna bahwa seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Salah satu haknya adalah untuk hidup sejahtera, dan dengan Indonesia berupaya mengupayakannya, dan rakyat sadar pula untuk mencapainya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang ke A yang ke-1, B kedua, C ketiga, yang D ke-4, dan E ke-5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana untuk soal nomor 3? Ya, jawaban yang tepat adalah yang ke-4. Atau juga yang D. Nah, pembahasannya. Bunyi alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus juga persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang alinea ke-4 atau jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 adalah titik-titik. Yang A. Susunan negara, fungsi dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang B. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius. Yang C. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang D. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang E. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah susunan negara, fungsi, dan tujuan NKRI. Jadi jawabannya adalah yang A. Lihat pembahasannya. Makna alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Yang kedua adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat adalah dasar negara yaitu Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu susunan negara, fungsi, dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Suatu sikap yang menonjolkan hak sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain disebut titik-titik. A. Pelanggaran hak terhadap orang lain. Yang B. Demokrasi pribadi. Yang C. Penciptaan individual manusia. Yang D. Manusia mempunyai hak asasi. Yang E. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, jadi pelanggaran terhadap orang lain. Nah, pembahasannya.
Suatu sikap yang menonjolkan hak sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain tentunya akan terjadi pelanggaran terhadap orang lain. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Penggunaan hak pilih dalam kegiatan pemilihan umum merupakan kewajiban asasi dalam bidang titik-titik. A. Bidang peradilan, yang B. Bidang sosial, C. Bidang hukum, D. Bidang politik, yang E. Bidang tata negara. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu politik. Kita lihat pembahasannya. Hak asasi politik adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik seperti hak dipilih dan hak memilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai, mendirikan organisasi, masuk organisasi, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan perlindungan yaitu termasuk titik-titik. A. Pembelaan ras, yang B. Pembelaan kelompok, yang C. Pembelaan HAM, yang D. Pembelaan perorangan, yang E. Pembelaan masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pembelaan HAM. Lihat pembahasannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah tentang hak asasi manusia, sehingga makna perlindungan dalam pasal 8 adalah pembelaan HAM. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan, maka dibentuklah suatu lembaga, yaitu titik-titik. A. Lembaga Perempuan, yang B. Komnas HAM, yang C. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang D. Kontras, yang E. LSM. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah jawaban yang tepat adalah Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Lembaga ini dibentuk melalui Kepres nomor 181 tahun 1998. Diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Premanisme, separatisme, dan terorisme, kehidupan berbangsa dan bernegara bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena merupakan suatu ancaman di bidang titik-titik. A. Bidang ideologi, yang B. Bidang politik, yang C. Bidang ekonomi, yang E. Bidang sosial budaya, yang D. Bidang pertahanan dan keamanan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang E. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan yang E. Kita lihat pembahasannya. Hal-hal yang mengganggu ketahanan keamanan nasional merupakan suatu ancaman terhadap keamanan suatu negara. Premanisme, separatisme, dan terorisme termasuk kepada ancaman pertahanan dan keamanan yang bersifat fisik. Jadi jawabannya adalah yang E. Pertahanan keamanan. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Negara Indonesia adalah negara yang luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk lebih dari 250 juta, sehingga pelaksanaan aspirasi rakyat terhambat. Pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan kondisi di atas adalah titik-titik. A. Demokrasi langsung, B. Demokrasi tidak langsung, yang C. Demokrasi formal, yang D. Demokrasi, dan yang E. Demokrasi gabungan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B. Demokrasi tidak langsung. Karena kenapa demokrasi tidak langsung? Karena di sini ada kata rakyat, aspirasi rakyat itu terhambat karena persebaran penduduk yang sangat luas, itu negara Indonesia yang sangat luas, itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 250 juta, sehingga pelaksanaan aspirasi rakyat itu terhambat. Nah, dengan adanya aspirasi rakyat terhambat, maka demokrasi yang diterapkan
dalam kondisi tersebut, yaitu demokrasi tidak langsung. Kita lihat pembahasannya. Demokrasi langsung adalah di mana rakyat diberikan kebebasan memberikan aspirasinya dan dimuat segera dalam suatu pertemuan. Jadi secara langsung, tatap muka seperti itu. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung adalah demokrasi di mana aspirasi rakyat diwakilkan pada anggota Badan Musyawarah atau MPR dan DPR untuk Indonesia yang merupakan negara yang luas. Maka demokrasi yang tepat adalah demokrasi yang tidak langsung atau demokrasi yang tak langsung. Jadi jawabannya adalah yang B ya, demokrasi tidak langsung. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di soal dan pembahasan video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.